Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Baik, topik yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu mengenai pendidikan sekolah dan luar sekolah dalam tinjauan PSH atau pendidikan seumur hidup. Saya Krista Octavia selaku moderator dalam diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama Arifah Amalia, yang kedua Hasriani, dan yang ketiga Muhammad Afrian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pusat pendidikan yang mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, saya akan membaginya menjadi dua bagian, di mana sekolah akan saya masukkan pada pendidikan formal dan keluarga dan masyarakat saya akan masukkan pada pendidikan non formal. Adapun pendidikan sekolah yang formal adalah pendidikan yang teratur, sistematis, dan diorganisir dengan baik, mulai dari pengaturan peserta didik sampai pada pengaturan kapan seseorang harus belajar dan apa yang harus diikuti tertentu. Adapun pendidikan sekolah itu meliputi mulai dari jenjang TK, SMP, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, hingga perguruan tinggi. Adapun beberapa sifat universal sekolah yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk menyadari bahwa dirinya merupakan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Hal ini biasanya diajarkan pada jenjang TK, SD, dan sekolah lanjutan. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan tingkat lanjut di perguruan tinggi yang memberikan pendidikan dan pelatihan spesialis. Kemudian yang ketiga yaitu berorientasi pada pendidikan keagamaan. Yang keempat, menyiapkan generasi muda untuk menjadi militer. Yang kelima, sekolah kejuruan yang berorientasi pada dunia pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu sekolah dalam bentuk lain, misalnya sekolah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga profesional lainnya. Setelah pada pendidikan luar sekolah ini atau out of school education adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Adapun karakteristik pendidikan luar sekolah, pertama sebagai substitut pendidikan sekolah, artinya bahwa pendidikan luar sekolah ini dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan jalur persekolahan formal. Misalnya mengejar paket A, B, atau C. Nah, yang kedua yaitu pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan atau keterampilan yang kurang pada peserta didik. Hal ini didapat dari melakukan les privat atau semacam training. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai komplement dari pendidikan sekolah itu sendiri. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah ini dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak boleh dalam pendidikan sekolah itu. Misalnya melakukan kursus, tryout, atau pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada keluarga dan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah ini. Adapun keluarga yaitu merupakan lingkungan sosial pertama sebagai seorang anak. Dalam keluarga inilah seorang anak belajar berbagai hal yang berdampak terhadap perkembangan intelek, sosial, dan sikap anak itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan anak adalah tipe atau cara
orang tua dalam pelayanan atau pengasuhannya. Adapun fungsi pokok keluarga, yang pertama sebagai fungsi pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan sekolah pertama seorang anak. Kemudian yang kedua yaitu fungsi ekonomi, ketiga fungsi keamanan, kemudian fungsi sosial, dan sebagai fungsi agama. Adapun dampak baik atau dampak dari hubungan baik sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat akan mengerti tentang berbagai hal menyangkut pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, keinginan dan harapan masyarakat terhadap sekolah mudah disampaikan dan direalisasikan oleh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat akan memiliki kesempatan dalam memberikan saran, usulan maupun kritik terhadap sekolah itu, sehingga sekolah tersebut menjadi lebih baik. Mungkin saya kira itu yang bisa terkait dengan Tripusat Pendidikan ini. Adapun penjelasan lebih lanjutnya bisa disampaikan, mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Pengertian pendidikan seumur hidup. Dari pengertian PSH bahwa manusia memiliki sifat kodrati, yaitu di mana seseorang semenjak dilahirkan ke dunia, mereka mendapatkan asuhan dan bimbingan dari orang tua mereka. Hal tersebut adalah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi mereka untuk membimbing dan memberikan pendidikan dalam masa-masa perkembangannya. Sehingga proses pendidikan terjadi dalam lingkup yang paling sederhana atau dalam kurung keluarga, akan tetapi menjadi dasar dari perkembangannya di kemudian hari. Adapun ciri-ciri pendidikan seumur hidup. Yang pertama, keterpaduan vertikal. Konsep keterpaduan vertikal mengandung arti bahwa pendidikan tidaklah berakhir atau berhenti setelah pendidikan di sekolah selesai. Pendidikan terus berlanjut setelah pendidikan di sekolah tamat. Dengan kata lain, pendidikan terus berlangsung sampai seseorang menemui ajalnya. Perpanjang pendidikan ini tidaklah berarti masa pendidikan sekolah diperpanjang sampai mati, tetapi pendidikan haruslah menjadi tangga atau jalan untuk mampu belajar terus setiap waktu dalam hidup seseorang sesuai dengan kebutuhannya setelah seseorang tamat sekolah. Kedua, keterpaduan horizontal. Keterpaduan horizontal adalah bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup pendidikan umum dan pendidikan profesional yang paling melengkapi atau saling menunjang. Pendidikan sepanjang hayat menghendaki agar pendidikan tidak hanya mengembangkan efisiensi kerja secara profesional, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan sesama umat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya tertuju pada pengembangan seseorang untuk mampu melaksanakan peranan-peranannya sebagai pekerja belaka, tetapi lebih dari itu, yaitu mampu melaksanakan peranan-peranan sebagai anggota dalam keseluruhan kehidupan manusia. Ketiga, keterpaduan ekologis. Keterpaduan ekologis ialah bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pusat-pusat latihan merupakan tempat belajar yang penting, tetapi hanya sebagai salah satu saja dari lembaga-lembaga dalam pendidikan sepanjang hayat. Lembaga pendidikan formal tersebut tidaklah memonopoli dalam penyelenggaraan pendidikan dan harus tidak terpisahkan dari lembaga-lembaga pendidikan lain yang terpadat dalam masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama antar pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Keempat, atau ciri-ciri pendidikan seumur hidup yang terakhir, yaitu keragaman dan keluagasan dalam pendidikan. Konsep pendidikan sepanjang hayat menghendaki keragaman dan keluagasan dalam program dan kegiatan pendidikan. Pendidikan tidak bersifat satu jalur pengalaman belajar atau monolotik, tetapi berbagai pengalaman belajarnya diselaraskan kepada kesempatan dan minat seseorang. Program dan kegiatan pendidikan hendaknya disesuaikan kepada kebutuhan dan kondisi seseorang yang berbeda-beda. Kegiatan belajar hendaknya mengarah kepada kegiatan belajar sendiri dan pembinaan diri sendiri. Thank you for opportunity. Baik, saya akan membahas aspek-aspek pendidikan seumur hidup dan asas-asas pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah aspek-aspek pendidikan seumur hidup.
Menurut Dr. Andes Haji Faud Ihsan dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan, menuliskan beberapa dasar pemikiran ditinjau dari beberapa aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup, antara lain adalah yang pertama, aspek ideologi. Setiap manusia memiliki hak yang sama serta meningkatkan pengetahuan dan menambah keterampilan. Dan yang kedua, aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara yang efektif untuk dapat keluar dari lingkungan kemelaratan akibat kebodohan. Dan yang ketiga, aspek sosiologis, memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang keempat, aspek politis. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi. Dan yang kelima, aspek teknologis. PSH adalah sebagai alternatif untuk mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan. Dan poin keenam, aspek psikologis dan pedagogis, untuk memberikan keterampilan secara cepat mengembangkan daya adaptasi, maka PSH memerlukan suasana yang kondusif. Dan yang kedua adalah asas-asas pendidikan seumur hidup. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung ini cukup mendasar dan luas, yakni meliputi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pendidikan seumur hidup berlangsung selama seumur hidup, sehingga peranan subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri secara wajar merupakan kewajiban kodrati. Dan yang kedua adalah lembaga pelaksana dan wahana pendidikan meliputi keluarga sebagai unit masyarakat pertama yang paling utama, dan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, serta masyarakat sebagai lambang pendidik non-formal sebagai wujud kehidupan wajar. Dan yang ketiga, lembaga penanggung jawab pendidikan mencangkup kewajiban dan kerjasama ketiga yang wajar dalam kehidupan, yaitu lembaga keluarga atau orang tua, lembaga sekolah yang termasuk lembaga pendidikan formal, dan lembaga masyarakat sebagai keseluruhan tata kehidupan dalam negara, baik perseorangan maupun kolektif. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Dan dari semua materi yang sudah dijelaskan, kami dapat menarik satu kesimpulan, yaitu kehidupan manusia sejak lahir sampai akhir hayat tidak dapat terlepas dari berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat mengarah ke arah positif maupun negatif yang berasal dari 3 lingkungan pendidikan atau yang sering disebut tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga lingkungan pendidikan berperan menjadi pusat berlangsungnya pendidikan untuk pertumbuhan perkembangan peserta didik hingga akhir hayat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa diwujudkan. Marilah kita tetap mencerminkan diri kita sebagai seorang yang berpendidikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.